I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Halo, selamat siang sahabat trader. Kembali lagi bersama saya, Rio Setiawan. Seperti biasa, dalam channel kali ini saya akan sedikit membahas tentang mata uang SAUD. Nah, sebelumnya seperti biasa juga teman-teman, kita sedikit akan membahas tentang analisa kita pada hari Kamis yang lalu. Nah, hari Kamis yang lalu ya kita mendapatkan SL. Jadi di analisa Kamis yang lalu kita kena SL ya, akhirnya kita mengalami kerugian ya sekitar 100 sampai 150 pips ya. Nah, makanya di sini sedikit saya akan bahas dulu video sebelumnya kenapa kok kita mengalami SL. Nah, ya di sini kita belajar dulu pelan-pelan. Jadi setiap kali kita mengalami kerugian ataupun profit, nanti kita akan bahas kenapa kok bisa profit, kenapa kok bisa rugi. Jadi kita akan pelajari dulu secara perlahan, ya. Nah, kemarin kan analisa SAUD di sini teman-teman ya, sempat dia mengalami drop, ya ke sini dan turun ke sini. Nah, pas turun ke sini, ini pada hari Rabu dia up ya, naik ke atas sini, terus dia down ke bawah sini. Nah, pada hari Rabu seperti itu, dan hari Kamis ya kita tunggu adalah di skenario videonya adalah kita bisa mencari eksekusi sell di area sini sampai area sini dengan SL adalah 64 di sini. Ya. Karena memang kalau kemarin kita lihat secara seksama harusnya saya katakan ya, harusnya dia itu up ke atas sini baru dia drop ke bawah sini karena di sini adalah area supportnya dia. Nah, di sini adalah area supportnya dia yang pertama. Dan yang kedua adalah di sini ada area Fibonacci yang buat saya itu adalah area 161,8 di sini. Ya, harusnya dia drop ke sini, baru dia nanti akan up ke atas lagi. Harusnya dia akan seperti itu. Dan di sini juga ada pattern yang artinya pattern apa? Pattern butterfly yang artinya dia harusnya bullish. Maaf ya, ini kan ini adalah pattern butterfly-nya dia, baru dia akan bullish ke atas. Nah, harusnya seperti itu teman-teman. Tetapi kenapa kok nggak jadi naik gitu kan? Ternyata dia itu di sini terhambat oleh angka Fibonacci 50. Nah, angka Fibo 50. Nah, di sini dia terhambat di angka Fibo 50 dan di sini ada area supportnya dia. Nah, di sini ada area supportnya dia. Maka dari itu kemarin sempat dia up ke atas dan nggak mau turun sampai ke bawah. Dan pada hari itu juga ada news greenback yang artinya membantu SAUD terus kencang naik terus ke atas. Nah, yang mengakibatkan USD-nya melemah, ya, SAUD-nya bisa terbang tinggi pada hari Kamis yang kemarin. Dan akhirnya kita mengalami kerugian di area sini. Nah, mengalami kerugian di area 164 ya, kita rugi SL di sini. Nah, oke. Kalau gitu kita akan mencari recovery-nya. Nah, tapi di grup kami juga kita sudah memberikan sinyal pada hari Jumat ya. Hari Jumat kita mengalami sell juga TP di 57 ya kan. Sell area di area sini, TP di area 57. Nah, di sini 57-nya. Nah, 57 di sini. Makanya kita juga sedikit banyak terbantu. Ya, kalau tadi loss-nya nggak terlalu banyak, akhirnya kita masih terbantu pada sinyal dari Jumat ya, seperti di sini contohnya. Nah, ini yang sinyal yang sudah kita berikan di teman-teman di grup free sinyal kami ya teman-teman. Nah, situ silakan kalau mau gabung, silakan japri admin kami ya, tinggal nanti japri WhatsApp teman-teman diarahkan ke sana ya. Nah, tapi kalau SL ya kita bareng-bareng, kalau rugi kalau profit kita bareng-bareng, ini sama-sama nanti kita di situ ya teman-teman. Nah, oke. Lanjut ke analisa untuk minggu depan. Ya kan, analisa untuk minggu depan. Nah, di sini saya bahas dulu untuk pencarian support dan resisten dulu ya. Karena ini cukup
harus dibahas juga. Nah, di sini adalah area support atau resisten daily one ya, resisten untuk satu harinya dia daily one. Lalu juga saya lihat untuk mingguan harus saya cari dulu. Nah, mingguan di area sini. Nah, di area 1880 18. Nah, di sini mingguannya di sini. Nah, ini area mingguannya dia. Oke. Nah, ini area mingguan. Mingguan saya ganti ya. Saya ganti warna menggunakan warna ungu. Nah, supaya bisa dilihat. Oke. Nah, supaya kelihatan ya. Ini untuk mingguannya dia. Untuk analisa mingguannya dia supaya teman-teman juga bisa diperhatikan dengan baik-baik. Mingguan, daily one. Ya, mingguan dan daily one saya harus perhatikan dengan baik-baik di sini. Oke. Sekarang saya buka time frame di 4 jam terlebih dahulu. Nah, 4 jam terlebih dahulu. Kalau kita lihat kemarin ya di hari Jumat ya, hari Jumat dia sempat up sampai ke area sini ya, ke area sini. Dan kalau kita lihat di sini untuk mingguannya hariannya dia sempat dia break. Nah, sempat dia break di sini. Oke, di sini dia break. Breaknya di area di atasnya resisten. Ya, di atasnya resisten untuk daily one di sini. Artinya apa? Artinya ini momen akan bullish nantinya. Ya, ini momen akan bullish nantinya karena dia sudah break di area resisten di sini. Artinya nantinya dia akan terus naik ke atas. Nah, kenapa Pak? Kok enggak ini langsung naik ke atas? Perhatikan dari sini, dari segi candle yang ini, candle ini nggak wajar. Dia terlalu banyak candle hijau, yang artinya dia sama sekali belum koreksi. Maka dari itu, kenapa kemarin saya mencari eksekusi sell? Karena di candle hijau ini, ya cukup lumayan banyak. Jadi menurut saya, kalau dia langsung naik ke atas seperti ini tanpa koreksi, itu cukup mustahil. Nah, itu cukup mustahil. Apalagi kenaikannya dia adalah sekitar berapa, coba kita lihat di sini 45 sampai ke area 74 ya. Nah, berarti kan sekitar 300 pips untuk kenaikannya dia. Nah, itu kan cukup lumayan besar. Nah, makanya kalau kenaikan seperti itu tanpa adanya koreksi, ini saya katakan tanpa ada koreksi di sini ya, di 4 jamnya ya, 300 pips tanpa koreksi itu cukup mustahil. Nah, maka dari itu, dia harus koreksi turun dulu ke bawah. Nah, ini saya bahas selain news besar ya, selain perang ya. Tapi kalau perang, bisa sampai 1000 pips, 2000 pips, mungkin bisa. Nah, tapi kalau saya katakan, ini bukan perang, hanya news-news yang seperti NFP, seperti biasalah, mingguan atau news bulanan, ya. Kalau dia terbang 300 pips, seperti ini, tanpa adanya koreksi, itu cukup mustahil. Nah, makanya di sini harga SAU USD-nya harus yang namanya koreksi turun. Oke, di sini bisa dipahami ya. Nah, harus yang namanya koreksi untuk turun. Makanya kemarin saya menyarankan teman-teman waktu di grup kami juga untuk mencari eksekusi sell. Nah, eksekusi sell. Dan akhirnya di sini dia mengalami penurunan, gitu kan? Mencapai area support di sini. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke area di break. Nah, di sini udah di break nih. Berarti di sini nantinya dia akan up. Nah, akhirnya dia sekarang koreksi dulu ke bawah. Baru nantinya dia akan lanjut lagi naik ke atas. Kemana kenaikannya dia? Kenaikannya sampai di area resisten mingguannya dia. Nah, karena tadi kita udah mencari area resisten mingguan. Nah, resisten mingguannya pada di sini. Udah ketemu nih areanya. Nah, berarti tinggal tunggu di sini terbentuk apa untuk membantu dia untuk naik sampai ke area mingguan. Oke ya. Nah, oke, berarti di sini adalah momennya sudah sangat bagus menurut saya ya. Karena di sini dia sudah mengalami up, udah di break di sini, lalu dia sekarang koreksi. Nah, baru sekarang dia akan naik ke atas. Nah, tinggal tunggu
Berarti minggu ini kita akan fokus untuk mencari eksekusi beli. Nah, kita akan fokus untuk mencari eksekusi beli. Jadi teman-teman tinggal cari dulu, ya kan, eksekusi belinya di mana. Nah, tapi kita akan bedah satu-satu. Oke, dari sini dia sempat up, terus dia drop, terus naik, akan naik lagi. Masih akan, saya katakan, masih akan naik lagi. Nah, makanya di sini saya cari dulu, kenapa sih kok dia bisa naik? Nah, saya tarik seperti ini, dan saya tarik seperti ini. Oke, temu. Ini apa namanya? Ini adalah pola continuous, yang artinya market saat ini adalah market untuk penerusan arah. Nah, berarti di sini adalah ada flag pattern bullish yang mengartikan, ya kan, yang mengartikan ini adalah pola continuous yang mengartikan dia akan lanjut untuk naik ke atas sini. Nah, di sini udah didukung nih sama yang namanya flag pattern bullish. Nah, maka dari itu ini akan lanjut terus naik ke atas. Nah, sudah ada dukungan, ya kan? Sudah ada dukungan dari flag pattern bullish ini. Yang artinya sudah valid bahwasanya minggu depan dia akan naik. Ya, sudah valid minggu depan dia akan naik. Nah, lalu saya cari lagi menggunakan trend line. Seperti ini. Nah, kenapa Pak kok pakai trend line seperti ini? Ini hanya untuk mencari koreksinya dia saja. Ya, untuk mencari koreksinya dia saja. Jadi, saya menggunakan Fibonacci dulu ya, saya gini. Oke, saya pakai koreksi. Ya, kita patokan paling bawahnya dia adalah 618. Oke, di sini berarti di sini adalah area 50-nya dia. Oke, di sini. Saya hapus karena udah nggak berguna. Nah, kalau kita lihat, berarti saat ini dia sudah berada di zona. Yang artinya zona ini adalah zona untuk pengambilan eksekusi beli. Antara Fibo 50 dan Fibo 61,8. Nah, sini adalah zonanya dia untuk mencari eksekusi untuk beli. Nah, udah masuk zona nih saat ini. Tinggal cari kita mencari eksekusi untuk belinya dia. Apakah kita langsung buy, Pak? Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Ditakutkan kalau kita langsung buy, ya, langsung beli, nanti teman-teman turun dulu ke bawah sini, ya kan? Nah, ke sini, baru naik ke atas. Nah, ditakutkan seperti itu, teman-teman. Karena namanya zona, ya kan, masih bisa bermain-main di dalam sini. Nah, atau mungkin bahkan untuk area trendline ini. Baru naik ke atas. Ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan dengan baik-baik. Apalagi kemarin sudah turun seharian. Nah, biasanya kalau yang sudah turun seharian seperti ini, dia nggak akan langsung tiba-tiba naik. Biasanya, dia masih akan bermain-main terlebih dahulu. Mungkin setengah hari, satu hari dia akan sideways. Terus turun seperti ini. Baru dia naik ke atas. Nah, baru dia naik lagi ke atas. Maka dari itu, ditakutkan apalagi kemarin news NFP, ya kan, news NFP, dan newsnya itu juga mengatakan USD-nya menguat, ya, ditakutkan pada hari Senin besok dia masih ada efek-efeknya, masih ada sedikit banyak efek-efek imbas-imbas dari NFP tersebut. Nah, berarti masih ada kemungkinan harga USD ini masih akan bermain-main di area sini, baru dia akan naik ke atas. Oke, nah nanti kita akan cari untuk pencarian eksekusinya. Nah, lalu sekarang kita akan cari dulu setelah kita udah ketemu nih, ya kan, areanya dia. Ya. Di sini udah masuk zonanya dia, zona untuk kita mencari eksekusi buy nantinya. Nah, berarti kita harus mencari dulu sampai di mana dia akan bergerak. Nah, biasanya saya menggunakan area trendline. Ya, menggunakan area trendline seperti ini contohnya. Nah, ada contohnya seperti ini. Nah, oke, saya bisa gunakan seperti ini. Oke, sorry. Nah, seperti ini saya gunakan. Saya menggunakan area trendline ini untuk mencari area-areanya dia sampai di mana dia akan bergerak untuk kenaikannya dia. Nah, oke ya. Berarti ada kemungkinan dia masih akan mencoba untuk naik sampai ke area sini. Nah, ini udah area beberapa trendline di sini. Ya kan, beberapa resisten di sini. Berarti benar dia akan naik naik sampai di sini. Ya, ini untuk kenaikannya dia. Lalu biasanya saya juga menggunakan Fibonacci untuk mencarinya dia.
Nah, sini oke. Nah, udah benar, berarti ada kemungkinan untuk SAU USD ini masih akan bullish sampai di sini. Tuh. Sampai area resistance ini berarti 1889 ya. Untuk bullishnya dia, saya ganti warna deh supaya enak lihatnya. Merah ya. 1889, tapi saya nggak berani untuk mencari pas di situ. Saya turunkan dikit ya, 1886 lah. 87. Nah, ini saya turunkan dikit. Untuk target TP, jika resistennya di 1889 saya katakan ya, jangan berikan TP pas di situ, tapi turunkan 20 sampai 30 pips di bawahnya. Ya, kenapa? Karena ditakutkan belum mencapai ke sana, ya kan, ke sini dia akan drop ke bawah. Atau mungkin ditakutkan dia kepotong spread dari broker-broker yang teman-teman gunakan. Ya, sampai di sini karena spreadnya melebar, nggak into TP, terus dia drop ke bawah, ya kan merasa frustasi ya kalau udah kayak gitu. Itu sering terjadi. Nah, makanya di sini saya selalu menggunakan area TP itu di area-area saya turunkan sedikit. Kalau buy, TP-nya saya turunkan. Ya, kalau sell, TP-nya saya naikkan dikit. Kenapa? Itu untuk mengurangi, misalkan nih, dan itu TP nih, terus dia bergerak 20 pip, 30 pip ke atas terus. Bisa biarkan, nggak masalah. Terus saya udah profit. Nah, tapi yang ditakutkan adalah saat kita TP-nya agak jauh, ya kan, terus dia naik lagi ke atas, kita kepotong spread. Misalkan broker yang kita gunakan kan masing-masing berbeda-beda ya. Terkadang ada spreadnya yang besar, spreadnya yang kecil, ya. Pada akhirnya mereka nggak taunya menggunakan spread yang lumayan besar, tapi dengan tingkat TP yang sama teman-teman semuanya. Nggak taunya broker A udah TP, broker B malah belum. Nah, itu yang bahaya. Makanya di sini saya anjurkan untuk penarikan TP-nya gunakan 20 sampai 30 pips di bawahnya area TP yang tadinya kita gunakan. Misalkan nih, saya TP 1889. Nah, di sini. Nah, di sini. Saya turunkan jadi 20 sampai 30 pips di sini. Nah, supaya aman. Misalkan kalau dia naik terus ke atas, saya biarkan. Nah, sudah segitu aja rezekinya, jangan terlalu banyak-banyak, ya, gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Kita udah ketemu nih areanya dia. Dia akan mencoba naik sampai ke sini. Nah, sampai ke 1887 dia akan naiknya dia. Tapi kan kita nggak bisa untuk langsung mencari eksekusi buy di sini. Karena belum ada potensial apa yang harusnya dia akan naik. Ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan cari di 4 jamnya udah tahu ini bakal naik sampai di sini. Di sini nantinya dia akan untuk pola untuk naik ke atas ini. Nah, berarti saya harus turunkan time frame-nya yang jauh lebih kecil untuk melihat potensial SAU USD ini akan naik seperti apa. Nah, saya pakai lebih kecil di 30 menit. Nah, di 30 menit cukup lumayan rapi. Makanya kemarin saya kenapa kok memberanikan diri mencari eksekusi sell, karena di sini adalah HNS bearish. Ini kepala, pundak, dan sini pundak. Dia drop, ya akan naik retest, drop, retest, drop. Sangka rapi menurut saya pribadi ya. Dan di sini udah drop lagi ke sini. Dan tadi juga sempat kita bahas di 4 jamnya juga. Di 4 jamnya masih di zonanya dia. Di zona apa? Di zona bullish. Zona banyak dia di sini. Nah, berarti seperti apa tindakan kita? Tindakan yang akan kita ambil adalah tindakan untuk buy. Makanya tadi saya sempat bahas juga, apakah langsung buy Pak di sini Pak? Tidak. Ini kalau kita lihat secara sama, ini adalah pola. Ya kan? Coba kita pakai M15, mungkin dia akan terbentuk sebuah pola. Mungkin dia kelihatan bearish. Jadi seperti itu nantinya. Nah, ya. Atau ini M5 atau M5 coba. Nah, mungkin dia akan bentuk kelihatan bearish di sini. Nah, apa kita bisa sell Pak? Jangan. Kalau saya sih menyarankan untuk tunggu di bawah saja untuk buy. Nah, bukan seperti bearish, jadi dia penan. Nah, ini kan seperti penan. Mana ya? Ini. Tuh. Nah, ini masih akan cenderung untuk akan turun. Kalau kita lihat ya, teman-teman, berarti kan ada kemungkinan dia akan seperti ini. Ini drop, up, drop ke bawah lagi, up, drop ke bawah lagi. Nah, dia masih akan cenderung untuk turun. Untuk momen SAU USD di sini.
Ya, momen sholat USD di sini. Nah, berarti ada kemungkinan pada hari Senin, ya kan, pagi hari kemungkinan, ya kan, pagi hari dia akan mencoba untuk drop ke bawah sini, ke area 45. Coba kita lihat apakah ke 45. Nah, betul, karena masih ke area 45. Nah, berarti ada kemungkinan untuk sholat USD masih akan turun sampai ke area 45 di sini. Nah, ya, sampai ke area 45 kan ketemu di sini. Berarti di sini kan masih mencoba untuk drop ke bawah sini misalkan. Nah, baru dia naik ke atas. Nah, kalau sudah drop ke bawah sini, baru dia naik ke atas, terbentuklah yang namanya pattern double bottom di sini. Nah, ya, teman-teman, kalau sudah konfirmasi seperti ini, teman-teman, bentuknya seperti ini, teman-teman boleh mencari eksekusi buy. Nah, boleh mencari eksekusi untuk beli. Nah, pasti di sini saya akan berikan clue-nya untuk buy. Clue yang pertama untuk buy adalah time frame 30. Nah, clue yang pertama untuk buy adalah tunggu, ya kan, SAU USD ini turun sampai di harga 46, di harga 1846. Turun di harga 1846, teman-teman boleh mencari eksekusi untuk buy. Ya, 1846 sampai 18 ini berapa nih? 1846 44. Nah, berarti 46 sampai 44 lah, ya. Teman-teman boleh mencari eksekusi buy. Misalkan nih, oh saya itu telat, Pak, lihat videonya Pak Rio, karena posisinya adalah SAU USD ini sudah turun terus naik lagi ke atas. Nah, ya. Nah, kalau misalkan 4446-nya nggak bisa kesentuh, nggak bisa ambil buy, teman-teman, nggak masalah, ya kan. Berarti saat dia kesini naik lagi ke atas kan, segini. Nah, pas kesini nanti teman-teman boleh buy lagi, silakan. Berarti kalau udah 52 di break, ya, area 52 mampu di break, teman-teman boleh mencari eksekusi buy di situ. Nah, berarti saya berikan zona ya supaya aman ya. Untuk area buy adalah yang buy yang pertama bisa di area 46 sampai area 44 untuk buy-nya. Dan jika teman-teman telat melihat buy-nya, tunggu di area 1852 untuk mencari eksekusi belinya dia. Ya, itu udah konfirmasi double bottomnya dia, udah bagusin untuk buy-nya dia. Nah, itu yang kedua. Atau yang ketiga, amannya, ya kan, karena teman-teman, oh saya kerja Pak, saya nggak bisa memantau market. Ya udah, saya berikan di area 51 sampai 45 untuk mencari eksekusi buy-nya dia. Sorry, 44. Nah, area 51 sampai 44 untuk mencari eksekusi buy-nya dia. Nah, ya, berarti di area 51 sampai area 44 untuk mencari eksekusi buy-nya dia. Tapi harus tunggu nanti siang. Harus tunggu siang ya. Jadi siang jam 12-an lah. Coba jam 1, ya kan. Supaya apa? Supaya ini turun dulu ke bawah, teman-teman. Turun dulu ke bawah. Nah, nanti di sini udah turun ke bawah nih candlenya. Ya kan, dia ke sini. Udah di sini udah zona untuk buy. Silakan di buy. Nah, silakan untuk dibeli untuk SAU USD ini sendiri. Ya, teman-teman. Nah, itu untuk area buy-nya dia di area 44 sampai 51. Ya, tapi kalau pagi-pagi Pak, saya lihatnya pagi-pagi Pak, saya di sini langsung buy. Jangan. Karena ini masih harus turun dulu ke bawah. Harus turun dulu ke bawah. Di sini nanti teman-teman boleh buy, ya kan? Silakan. Kalau misalnya telat nih, ya kan? Udah di sini udah area buy-nya dia. Udah. Itu paling aman ya, teman-teman. Kalau teman-teman yang kerja ya, bisa dilihat seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang, oh Pak, saya itu full trading nih. Ya udah, pantau aja di situ, ya, pantau aja di situ. Pasti nantinya dia akan uptrend, ya teman-teman. Nah, itu untuk mencari eksekusi buy-nya dia. Ketemu kan? Berarti kita simpulkan cari gambar tengahnya adalah di area 51 sampai area 44 untuk mencari eksekusi buy-nya dia. Nah, ini saya gedein di sini. Nah, 44. Ya, 51 sampai 44 adalah area belinya dia. Teman-teman nanti bisa mengambil posisi buy. Dengan target TP di mana? 1887. Ya, sekitar 400 pip lah TP-nya dia, ya. Nah, lalu di mana Pak SL-nya? Nah, ini SL-nya ini. SL-nya kita lihat dulu di sini. Nah, SL-nya kita gunakan di sini. Nah, di sini saya hapus ya sininya ya. Nah, SL-nya 1833. Nah, SL-nya di area 1833.
33 di sini SL-nya dia. Nah, kenapa Pak SL-nya di situ? Karena takutnya kalau dia turun dulu ke bawah sini, ya, terus dinaik ke atas kan lumayan kan. Nah, lumayan nanti untuk SL kalau dinaik ke atas tuh sedih kan. Berarti SL-nya kita di area sini. Itu 833. Ini untuk tingkat kerugiannya dia. Nah, ini untuk SL-nya dia 1833 dengan target TP 1887. Ya, lumayan lah ya. Kan lumayan cukup besar untuk profitnya dia. Kita anggap di sini. Tuh. Nah, di sini. Ini untuk tingkat profitnya dia. Jadi kita nanti area buy-nya di sini, SL-nya 1833 dengan TP 1887 situ. Ini untuk skenario SOL USD, dia masih akan mencoba untuk bullish. Ini nanti teman-teman nanti bisa mencari eksekusi yang bagus. Nah, ini sudah kita breakdown ya, mulai dari cara penarikan, cara analisa, cara menggambarnya. Ya ini cara saya untuk menganalisa. Jadi saya nggak mau membuat analisa yang terlalu rumit, ya kan. Saya hanya berpatokan dengan price action, ya, karena menurut saya pribadi, ya kan, dengan teknik yang ini saya cukup lebih mudah untuk mencerna beberapa market yang sudah saya gunakan untuk trading. Ya teman-teman, itu cara saya untuk analisa. Nah teman-teman, kalau misalkan merasa video ini bermanfaat, terbantu, boleh teman-teman nanti share ke teman-teman yang lainnya. Tapi kalau misalkan saya videonya nggak bermanfaat nih buat saya, ya udah, saya mohon maaf ya. Tapi yang di sini saya hanya berniat untuk membantu teman-teman dalam membuat analisa tentang SOL USD itu sendiri. Ya teman-teman. Nah, tapi kalau mau teman-teman, saya mau setiap hari Pak mendapatkan sinyal dari SOL USD dari Vario misalkan. Boleh, nanti teman-teman bisa gabung dengan kami. Kami setiap hari memberikan sinyal tentang SOL USD. Nanti bisa chat admin kami. Linknya ada di kolom deskripsi. Nanti di situ ada linknya. Teman-teman nanti tinggal klik WhatsApp admin, nanti tinggal japri admin, nanti biar sama admin diarahkan di dalam grup kami. Ya teman-teman. Nah seperti itu. Dan nanti juga banyak Zoom juga dengan kami juga ada setiap hari Rabu, Zoom dan trading bareng dengan kami juga, supaya teman-teman nanti mendapatkan cuan dan profitnya sama-sama. Gitu ya. Nah kalau gitu teman-teman, saya Rio Setiawan izin dulu undur diri. Semoga analisa yang kita buat pada siang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna pada minggu depan, dan teman-teman di sini semua juga mendapatkan profit dan nikmatnya. Ya, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa teman-teman. Bye bye.